Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya ya. Kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan asli itu maka otomatis yang sana bohong. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Tapi ini dalam proses hukum, proses persidangan nanti masyarakat Indonesia akan menyaksikan dengan transparan. Baik, masing-masing Mas Roy maupun Mas Freddy yakin punya bukti yang kuat sampai ke proses hukum terakhir, sampai ke persidangan? Yakin dong, dan seluruh rakyat Indonesia melihat ini, dan kejujuran itu kata Pak Kasmujo, itu yang penting. Oke, tepuk tangan untuk Mas Roy, katanya yakin banget nih sampai ke persidangan. Kalau dari Mas Freddy, apa lagi yang harus ditakutkan? Apakah harusnya ya sudah ada bukti saja sampai ke persidangan? PSI, Partai Sebar Ijazah. Makanya kalau briefing jangan setengah-setengah. Kasihan anak buahnya, kasihan buzzer-buzzernya, kasihan penjilatnya. Salah-salah, malu sendiri. Nodian Sandi, saya udah bilang, nanti bisa-bisa Anda malu sendiri. Sekarang Anda sebagai junjungan bilang kalau tidak akan pernah menunjukkan ijazah asli tersebut ke media sosial, terutama wartawan kemarin. Wartawan boleh masuk tapi tidak boleh memfoto atau memvideo. Lantas ini apa, Pak? Ini loh partai anak Anda sendiri kok. Orang-orang Anda sendiri kok. Iya, pada 1 April 2025, akun X milik Dian Sandi Utama, itu kader PSI, yang posting foto yang diklaim sebagai ijazah aslinya mantan Presiden Joko Widodo dari UGM. Lalu dia menulis, dari buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya. Ini saya upload yang asli. Postingan ini kan sontak viral dan menjadi titik awal dari gelombang analisa serta kontroversi baru soal keabsahan ijazah Pak Jokowi ya. Jadi Roy Suryo, Bang Rismon, dan yang lain ini segera turun tangan mereka. Mereka kan menganalisis detail foto itu dari sisi format, font, tanda tangan, dan lain sebagainya. Temuan awal menunjukkan sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan. Terus respon publik kan berkembang ya. Jadi sejumlah kelompok masyarakat kan mendatangi UGM waktu itu, minta klarifikasi secara terbuka. Tapi UGM hanya menyatakan bahwa data akademik Jokowi tercatat tanpa memperlihatkan ijazah secara fisik. Tapi memang memperlihatkan skripsi ya, tapi kan tidak untuk digelar secara umum. Jadi publik juga sempat menggelar aksi di Solo, itu menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya secara langsung, namun tidak diperlihatkan akhirnya. Sebaliknya, gugatan hukum yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jokowi menolak memperlihatkan dokumen, tapi justru milih menempuh jalur pidana. Nah, yang mengkritik tadi dilaporkan ke polisi. Dalam konteks ini, posisi Dian Sandi Utama itu kan sebagai penyebar pertama foto ya. Ini kan sangat krusial. Jika nantinya terbukti bahwa foto itu palsu atau menyesatkan, ya dia yang bisa dijerat pasal pidana terkait penyebaran dokumen palsu atau berita bohong. Jadi pertanyaannya ini kan sekarang, dari mana dia dapat foto itu? Dan apakah ia bisa membuktikan keasliannya? Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Ada pertanyaan? Iya. Berarti pihak kepolisian juga mengantongi ijazah dari pelapor JW dan tempat pelaksanaan skripsi itu fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Loh, kemarin Pak Jokowi bilang waktu ke kepolisian itu ngasih berkas ijazah asli dari SD sampai perguruan tinggi. Tapi kenapa kenapa Pak kepolisian bilang itu fotokopi? Yang mana yang benar? Kalau cuma mau ngantar fotokopi, nah nggak usah lah Pak, repot-repot. Suruh aja pakai gosen, pakai gojek. Kalau cuma fotokopi mah, ya kan?
Iya. Terus satu lagi nih, ada projo keceplosan ini, lucu banget. Lagi hot, tonton ya. Ini projo keceplosan. Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Waduh, gimana dong Pak Jokowi? Projonya kok keceplosan sih? Tuhan atau mungkin semesta alam itu tuh bikin lidahnya tuh keceplosan gitu, bikin lidahnya keselio. Tapi kan kadang kita tuh ngomong itu kan sesuai dengan apa yang ada di hati, sesuai keyakinan kita, ya kan? Sama kayak kita ngomong itu kan, kalau kita natural gitu ngomong spontan itu kan apa adanya, apalagi dicecar sama pertanyaan kita tuh kadang apa yang sudah ada di hati kita itu keluar, emosi kita apa itu. Jadi tanda tanya besar ini ya. Ganti aja Pak Jokowi itu projonya itu. Masa dia ngebocorin sih rahasia perusahaan? Aduh, makasih Tuhan, makasih alam semesta. Ada yang keceplosan. Kalau jadi pejabat publik, ya hati-hati buat para pejabat publik dari mulai RT, gubernur, wali kota, sampai bupati, sampai presiden sekalipun. Ya, hati-hati dalam bicara. Apapun, kalau ingin berbohong, lihat-lihat dulu pembohongan yang dari awal. Karena jejak digital itu luar biasa hebatnya. Ya, apalagi menyangkut kebijakan, program. Bukan itu aja, mungkin termasuk akademik. Akademik pun juga ada jejak digitalnya, bagaimana orang itu merekayasa, membohongi publik, dan itu ada jejak digital. Nah, tidak berubah-berubah. Dari awal dia bicara seperti itu, terus sampai akhir bicara seperti itu dianggap sinkron. Tapi yang nggak sinkron itu dari mulai awal dia berbicara, besoknya berubah, sampai ujungnya berubah. Nah, itu dikatakan apa? Pembohongan. Dan ada buzzer yang bertanya kepada saya, kenapa Pak? Hei Bung, kenapa Anda tidak mempercayakan ijazah Anda asli atau lu? Urgensinya apa buat saya? Saya kan bukan pejabat publik. Dan manfaatnya buat Anda apa? Saya walaupun lulusan S1, tapi buat apa? Susul Roy Suryo, giliran Dian Sandi kader PSI dipolisikan gegara unggah ijazah Jokowi. Kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi Utama yang mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kini dilaporkan ke Barreskrim Polri. Belum dapat kepastian apakah laporan itu benar atau tidak. Kalaupun misalnya benar, tapi sebagai warga negara taat hukum saya pasti akan bersedia dimintai keterangan. Ujar Sandi pada Jumat tanggal 16 Mei 2025. Sandi pun menegaskan alasan dirinya mengunggah ijazah Jokowi di akun X untuk niat baik mengakhiri polemik. Dia pun tegas mengatakan telah meriset lama sebelum memutuskan mengunggah foto ijazah Jokowi. Saya meriset itu sudah lama, tidak mungkin mengatakan atau ijazah Jokowi itu asli tanpa riset. Saya mencari data fakta sudah lama untuk mengatakan bahwa benar itu ijazah asli, tegasnya.